kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan melakukan presensi kehadiran. Tolong didengarkan ya. Baik, Bu. Rati Sumarti, Saya, Bu. Rini Lestari, Hadir, Bu. Putri, Saya, Bu. Ramelia, Bu. Esti Suartini, Sakit, Bu. Nova. Izin, Bu. Oke, baik. Berarti yang hadir 4 orang, yang sakit 1, yang izin 1. Izin, Bu. Novita, Bu. Belum dipanggil. Novita hadir. Nggak ada keterangan nih, Bu. Kalau dia berarti ya bolos. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah siswa mengikuti pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menyiapkan alat untuk membuat desain busana anak sesuai dengan konsep kolase. Yang kedua, setelah siswa mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menyiapkan bahan untuk membuat desain busana anak dengan konsep kolase. Yang ketiga, setelah siswa mengikuti pembelajaran kali ini, siswa dapat membuat desain busana anak dengan konsep kolase. Adapun materinya yaitu ada 5. Yang pertama ada pengertian kolase, yang kedua ada pengertian mood board, yang ketiga ada alat yang digunakan dalam membuat desain busana anak dengan konsep kolase, yang keempat ada bahan yang digunakan dalam membuat desain busana anak dengan konsep kolase, dan yang terakhir ada cara membuat desain busana anak dengan konsep kolase. Instrumen penilaian Ibu gunakan pada pertemuan kali ini ada penilaian sikap, dan ada penilaian keterampilan, yang dimana Ibu akan menilai dari kehadiran siswa, alat dan bahan yang dibawa, dan prosedur pembuatan desain busana anak yang siswa lakukan dalam desain busana anak dengan konsep kolase. Baik, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Ibu akan memberikan satu motivasi untuk kalian, di mana ada filsafat terkenal yang bernama Bertrand Russell. Beliau pernah berkata, hidup yang baik adalah hidup yang terinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Izin, Bu. Ya, Rati. Untuk materi minggu lalu kita mempelajari tentang busana anak dari jenis, klasifikasi, serta ciri-cirinya, Bu. Ya, benar sekali, Rati. Nah, pada minggu lalu kita mempelajari tentang busana anak yang dari ciri-cirinya, macam-macam, dan klasifikasinya. Adapun kaitannya pada materi kali ini yaitu di mana pada minggu ini kita akan membuat konsep kolase busana anak. Jadi kita minggu lalu sudah mempelajari bagaimana macam-macamnya, jenis-jenisnya, dan klasifikasinya, sehingga pada kali ini siswa semua dapat mempermudah dalam menggambar busana anaknya tersebut. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi minggu ini, yang dimana kita masuk ke materi desain busana anak dengan konsep kolase. Adapun materi kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian kolase, pengertian mood board, teknik menerapkan desain busana anak sesuai dengan konsep kolase, teknik pembuatan mood board, dan membuat desain sketsa sesuai konsep kolase. Oke, ada yang tahu nggak sih pengertian kolase itu apa? Ada yang tahu? Iya, Ramel? Kolase itu teknik menempelkan potongan-potongan kertas atau benda-benda lainnya. Ada yang ingin menambahkan? Izin, Bu. Ya, Rati. Pengertian kolase dikenal dalam ilmu seni rupa merupakan teknik menempel potongan seperti kaca, logam, kayu di atas permukaan kertas, kayu, plastik, kaca, dan sebagainya, Bu. Sehingga tercipta sebuah karya seni yang baru. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Rati, yang dimana kolase dikenal dalam ilmu pengetahuan atau ilmu seni rupa sebagai teknik menempel potongan-potongan kertas, kaca, logam, dan lainnya yang dibentuk sedemikian rupa
ke berbagai permukaan seperti kertas, kayu, plastik, kaca, dan sebagainya, sehingga tercipta sebuah karya seni. Contohnya seperti di dalam PPT berikut adalah contoh kolase busana yang menggunakan. Siswa sudah mengetahui apa itu pengertian kolase. Nah, dari ketiga gambar ini, adakah yang tahu ini kolase jenis apa? Ya, Putri? Yang nomor 1, kolase busana menggunakan alat seperti bunga. Ya, betul sekali. Ada lagi? Mungkin menambahkan Bu. Ya, ini. Yang kedua itu ada kolase yang menggunakan kertas Bu, yaitu kertas koran. Baru yang ketiga ada kolase menggunakan kayu. Ya, benar sekali. Jadi, ketiga gambar ini adalah jenis kolase menggunakan bahan alam seperti bunga. Yang kedua menggunakan kertas. Yang ketiga menggunakan kain. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu pengertian kolase, lalu kita mengetahui apa itu pengertian mood board. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu pengertian mood board? Bu, Ya, nanti. mood board adalah komposisi gambar, warna, jenis objek yang membentuk tema, gaya, atau mood. Ya, benar sekali. Jadi, mood board adalah komposisi gambar, warna, dan jenis objek yang membentuk tema, gaya, atau mood untuk desain yang dibuat seperti berikut. Yang berikut adalah contoh yang pertama, contoh mood board yang dibuat secara manual yang menampilkan gambaran objek inspirasinya. Yang kedua, contoh mood board yang dibuat secara manual yang menampilkan contoh bahan dan warna yang akan digunakannya dalam busana tersebut. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian membagi kelompok sebanyak 2 kelompok, lalu kalian identifikasikan apa-apa saja yang penting dalam membuat mood board. Lalu setelah itu, kalian juga berdiskusikan bagaimana membuat mood board dengan tema kelompok yang kalian inginkan. Jadi, Ibu tunggu untuk kalian mengerjakannya. Ini Bu, Ya, ini ini. kelompoknya Ibu yang tentukan atau kamu pilih sendiri? Siswa pilih sendiri. Ibu beri waktu selama 15 menit. Nah, selanjutnya ini merupakan mood board yang kami diskusikan di mana bertemakan bunga mawar. Nah, sekian hasil presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada Ibu. Beri tepuk tangan untuk kelompok kami. Ya. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baik. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikannya? Kami Bu. Ya, silakan untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih Ibu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami berkelompokkan saya sendiri, Ramelia Utria dengan Putri. Nah, yang pertama identifikasi masalahnya yaitu tema, kemudian pengayaan busana yang sedang tren. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga ada komposisi warna yang akan digunakan, dan yang keempat ada corak bahan. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya ini merupakan mood board yang kami diskusikan di mana bertemakan bunga mawar. Nah, sekian hasil presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada Ibu. Beri tepuk tangan untuk. Oke, benar sekali apa yang dikatakan kelompok Ramel. Yang pertama yaitu ada tema, yang kedua ada pengayaan busana yang sedang tren, yang ketiga ada komposisi warna, dan yang keempat ada corak atau bahan yang digunakan.
Nah, dan untuk membuat mood boardnya, kelompok Ramel membuat tentang temanya yaitu bunga mawar. Nah, untuk kelompok Rati membuat temanya apa? Dari kelompok kami membuat ini Bu, yaitu dengan tema bunga bougainville berwarna ungu Bu. Baik. Nah, untuk kelompok Rati dia memilih bunga bougainville dengan berwarna ungu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang teknik menerapkan desain busana anak sesuai dengan konsep kolase atau mood board. Menerapkan desain busana anak sesuai dengan konsep kolase atau mood board merupakan mengadaptasi segala unsur-unsur desain yang terkandung di dalam inspirasi yang tertuang pada mood board ke dalam desain busana anak yang akan dibuat, sehingga desain yang dibuat pasti akan memiliki konsep yang kuat karena desainer memiliki rambu-rambu untuk membuat desainnya. Seperti yang dimana kelompok kalian buat, yaitu ada bunga mawar dan bunga bougainville. Unsur-unsur desain yang dapat diterapkan ke dalam desain busana anak antara lain, yang pertama ada garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, bulat terang, arah, dan ukuran. Unsur-unsur tersebut diperoleh dari gambar-gambar yang dijadikan sumber inspirasi atau juga dapat menggunakan benda nyata seperti menggunakan contoh bahan atau kain yang akan digunakan. Kemudian, untuk mewujudkan ke dalam desain yang bagus harus dapat menerapkan prinsip desain. Nah, ada yang ingat kan? Yaitu ada kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, ada perbandingan atau proporsi, ada irama atau ritme, dan aksen atau pusat perhatian atau center of interest. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh mood board untuk pembuatan desain busana anak yang dilengkapi dengan contoh desain seri yang bisa di mix and match. Nah, berikut adalah contoh mood boardnya. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui apa itu mood board dan bagaimana cara membuatnya, lalu kita akan masuk ke bagian membuat desain sketsa sesuai konsep kolase. Setelah mood board dibuat, maka langkah selanjutnya adalah memikirkan bagaimana desain busana tersebut diwujudkan berdasarkan mood board yang telah kalian buat. Hal ini berhubungan bagaimana desainer menerapkan unsur desain dan prinsip yang tertuang di mood board menjadi sebuah desain busana yang indah. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan, yang pertama alat potong seperti pisau, gunting, cutter, tang, dan sebagainya. Ada yang membawa gunting? Oke. Terus ada bahan perekatnya seperti lem putih atau visi, jarum, dan benang jahit. Ada yang bawa? Oke. Serta jenis perekat lainnya disesuaikan dengan jenis bahan yang akan kalian gunakan. Nah, untuk kalian dilihat langkah-langkahnya dengan baik ya, karena kita akan membuatnya. Pertama, kalian siswa harus mengamati mood board tersebut, lalu membuat proporsi tubuhnya, kemudian membuat siluet dari busana yang akan digunakan, dan berikutnya menambahkan bentuk bagian-bagian busana hasil dari mengembangkan gambar yang ada dalam mood board. Dan yang terakhir, mempertegas gambar dengan menggunakan pensil sehingga menjadi lebih jelas. Oke, Ibu akan memberikan video tutorial cara membuatnya. Tolong diperhatikan ya. Nah, berikut adalah video tutorialnya. Tolong diperhatikan ya. Nah, untuk pertama-tama kalian harus membuat proporsi tubuhnya terlebih dahulu. Setelah membuat proporsi tubuhnya, Ibu, untuk waktu pengerjaannya diberi waktu berapa menit Ibu? Ibu akan memberikan waktu sebanyak 20 menit. Nah, kalau belum siap, itu akan menjadi tugas rutin kalian di rumah. Dikumpulkan di minggu depan atau di Google Classroom Bu? Nanti Ibu akan membuat tugas di Google Classroom, lalu kalian foto. Nah, ini dia menggunakan bahan alam
seperti bunga. Untuk siswa bisa juga mencontoh dengan ini. Berikut adalah hasil jadi dari video tersebut. Untuk siswa dapat menjadikan referensi dalam membuat busana anak dengan konsep kolase. Untuk berikutnya, siswa semua ditugaskan untuk membuat desain busana anak dengan konsep kolase sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih tadi. Dapat dikerjakan sekarang. Dan Ibu beri waktu 20 menit. Ini tinggal praktek. Orangnya nama. Kojong hidung kami ya. Apakah ada kesulitan? Ada Ibu. Lakukan dengan benar ya, agar terlihat cantik. Apakah sudah selesai? Udah Bu. Nah, coba yang sudah selesai, coba perlihatkan kepada teman-teman kalian. Tadi membuat apa? Membuat busana anak dengan moodboard Bu. Bugenvil ungu Bu. Seperti ini Bu jadinya Bu. Bagus. Ada lagi? Samuel membuat apa? Coba tunjukkan kepada teman-teman. Saya membuat gaun busana anak dengan tema bunga mawar. Nah, untuk ini proporsinya terlalu besar, jadi harus dipotong sesuai dengan gambar yang sudah kamu buat ini. Jadi nanti lebih cantik jadinya. Baik Bu. Untuk Putri, ya Putri sama juga dengan Rini. Ininya terlalu besar, jadi nanti untuk gambarnya tidak nampak. Jadi nanti diperbaiki di rumah ya. Ini Bu, lebih dikecilin lagi gitu. Iya, benar sekali. Untuk ininya itu lebih dikecilkan, jadi lebih cantik nanti. Baik Bu. Baik, untuk yang belum selesai bisa dapat dikerjakan di rumah, atau yang sudah selesai bisa, kalau ingin memperbaiki bisa juga di rumah. Nanti Ibu akan membuat tenggat tugas di Google Classroom selama 3 hari. Jadi diperhatikan untuk tenggat tugasnya agar kolom tersebut tidak kosong, agar Ibu bisa melihat bagaimana hasil karya kalian. Baik Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran kali ini, Ibu ingin siswa untuk menyimpulkan pada materi pembelajaran kali ini. Ada nggak yang bisa untuk menyimpulkannya? Ya, Putri. Pertemuan ini kita membahas tentang kolase busana anak, alat dan bahan yang digunakan dan cara membuat kolase busana anak. Ya, benar sekali. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang kolase busana anak, dari alat-alat dan bahan yang digunakan dan bagaimana cara membuat kolase busana anak. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang desain rok. Jadi, nanti Ibu akan memberikan materi di Google Classroom tentang bahan untuk minggu depan. Baik Bu. Ibu harap siswa semua tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, untuk berikutnya ada apa yang ingin ditanya?
kali ini Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.